Dosen Universitas Sriwijaya Unsri berinisial A, 34 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan dan langsung ditahan 20 hari ke depan oleh Polda Sumsel. Polda Sumsel menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap dosen tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota usai menerima laporan dari para mahasiswi tersebut. Polda Sumsel dalam mengungkap kasus ini juga bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, seperti Dinas PPPA dan Dinas Sosial untuk pendampingan psikologis korban. Atas perbuatannya, tersangka inisial A kini ditahan dan dijerat pasal 289 dan pasal 294 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 hingga 9 tahun. Adapun barang bukti yang diamankan, selembar pakaian korban, selembar tank top korban, dan sebuah bra korban. Terima kasih rekan-rekan. Pada hari ini kami melakukan rilis kasus dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh oknum dosen di perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Yang perbuatan cabul itu dilakukan oleh terhadap seorang mahasiswi yang merupakan mahasiswa yang dibimbing dalam pembuatan skripsi untuk kelulusan. Semenjak tanggal 29 November 2021 kita menerima laporan bekerja sama dengan BEM dan Satgas yang dibentuk oleh perguruan tinggi tersebut untuk mengumpulkan saksi dan keberanian korban untuk melaporkan, bekerja sama dan kita kumpulkan alat bukti, lakukan penyelidikan, dinaikkan ke tahap penyidikan. Kemudian oknum dosen tersebut pada hari ini kita tetapkan sebagai tersangka. Barang bukti yang dikumpulkan adalah merupakan baju dari korban, kemudian pakaian dalam, kemudian beberapa barang bukti lain. Kita kenakan pasal 289 atau pasal 294 ayat 1 dan 2. Apa langsung ditahan, Pak? Nomor 1 dan 2. Tersangka diperangi siapa? Dengan sanksi hukuman 9 tahun atau 7 tahun. Artinya langsung ditahan, Pak? Gimana? Dilakukan penahanan langsung, Pak? Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan dan surat perintah penahanan sudah ditangani. Penahanan berlaku mulai pukul 00.00. Selama berapa hari, Pak Dir, ke depan? 20 hari ke depan. Selama 20 Pak hari. Dir, bisa dipertegas untuk identitas daripada dosen tersebut, Pak Dir? Dosen inisial AR dengan korban DF. Peran dosen adalah sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswi tersebut. Modusnya seperti apa, Pak? Bisa terjadi seperti itu, Pak. Modusnya Perbuatan cabul itu dilakukan di laboratorium sejarah di perguruan tinggi tersebut dengan memegang dan melakukan percabulan, mencium serta melakukan perbuatan cabul lainnya. Berapa kali, Pak, pengakuannya, Pak? Sementara baru 1 korban dan 1 kali. Dengan kita rilis ini dimungkinkan juga ada korban-korban lain. Kami mengimbau untuk jangan takut untuk melapor. Bersama-sama kita bersihkan praktek-praktek seperti ini di dunia pendidikan kita. Artinya akhirnya juga posko pengaduan juga, Pak? Pengaduan online atau gimana? Dampingi nggak ya? Apa? Dampingi nggak? Ya. Siapa yang ngomong nih, Kak? Jadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Saya penasihat hukum, pengacaranya dari klien kami A, dari dosen FKIP Universitas Sriwijaya. Saya Haji Darmawan SMA. Ini Haji Yopi Barata Sugandi SA. Ya. AP turun dikit AP depan. Malam ini klien kami tidak beresis, langsung ditahan. Ya. Apa upaya kita selanjutnya, Pak? Ya, upaya kita akan melakukan pendampingan sesuai dengan koridor hukum. Dalam hal ini kami tetap memegang prinsip bahwa asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, klien kami dianggap belum melakukan tindak pidana. Kami akan tetap berjuang pembelaan. Pak, dalam ini tersangka mengakui, Pak, ya, perbuatannya atau gimana, Pak? Ya, sini saya akan klarifikasi dulu. Mengakui dalam hal ini
bahwasannya bukan mengakui adanya suatu tindak pidana ya. Jadi ini harus diluruskan dulu bahwasannya kejadian itu ada, tapi ini kan akan dinilai dulu dari polisi, hakim dan jaksa dan hakim bahwa apakah perbuatan itu suatu tindak pidana atau bukan. Nah, jadi ini akan dibuktikan dulu di pengadilan. Jadi saya mohon pengertian juga kawan-kawan pers, jangan selalu menjustis ya bahwa ini sudah terjadi, kan seolah-olah sudah terjadi. Jadi Sampai dikenakan pasal berlapis ya kak? ya ada 2 pasal itu. Pasal apa kak? 289 dan 294. Ada upaya untuk menangguhan penahanan menurut kak? Nah, Ada ini upaya masih Kak Yopi? kami diskusikan sama tim bahwasanya ke depan akan ada upaya-upaya penangguhan seperti itu. Ini pulang berarti hasil penangguhan kita, Kak? Belum. Jadi sekarang ini klien kami sedang diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan untuk antigen, apakah itu ada COVID atau tidak kan? Dan penahanan ini berlaku 20 hari. Sudah dapat suratnya. Sampai dengan 25 Desember. Kak, 20 hari ke depan itu berarti memang resmi ditahan di Polda Sumsel. Iya, Selanjutnya benar. seperti apa nanti Kak? Upaya kita, Kak? Upaya kita. Ya itu tadi kami akan melakukan upaya penangguhan penahanan dan itu adalah hak daripada tersangka dan diatur di KUHP. Oke. Nah, tinggal kita serahkan apakah akan dikabulkan atau tidak dari Polda Sumsel. Kalau kita